bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya percaya setiap saudara yang hadir melangkahkan kaki di rumah Tuhan hari ini memiliki satu kerinduan yang sama, yaitu untuk memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kami terus rasakan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini, di siang hari ini kami mau memuji Engkau dengan antusias Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, melawat setiap kami. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua yang semangat dan antusias untuk memuji Tuhan sama saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mengangkat suara dan pujian bagi namanya. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya pada tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Mari kita menari. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat
melawat kita, nyanyi baginya. Sekali lagi katakan, amin lagi, nyanyi baginya. Suara-suara paling mulia untuk Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara, amin. Come on. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Jemaat tinggal, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita mau mingle dulu, kita mau bagikan sukacita kita kepada orang lain. Katakan kau sukacita hari ini. Ya, katakan kau sukacita hari ini. Dan bisa tanya sarapan apa pagi ini tadi, siang ini mau makan siang di mana ya. Jangan lupa ajak-ajak ya, gitu ya. Mulai tanyakan kan kirinya, keluar dari tempat duduknya, sebentar mau jalan kemana habis ibadah ya. Oke, ini mencairkan suasana supaya satu dan yang lain bisa kenal. Bisa katakan kau luar biasa hari ini, wah keren bajunya ya, garis-garis ya, kotak-kotak. Masih ada waktu 30 detik, keluar dari tempat duduknya Bapak Ibu Saudara. Silakan yang belum kenal bisa kenalan dulu, katakan kau luar biasa hari ini.
Wow, ganteng banget, cakep banget, bajunya cocok loh. Wow, keren ya, keren. Masih ada waktu, silakan. Yang di belakang bisa ke depan, ya, yang di depan bisa ke belakang. Salaman satu dengan yang lain. Kita mau bagikan sukacita kita bagi orang lain, amin. Wow, terima kasih Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, kerasa banget sukacitanya yang begitu dahsyat, terpancar dari wajahnya dan dari bajunya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membacakan pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan, amin. Yang rindu kenal gereja kita, nilai dan visi misinya seperti apa, bisa ketemu para pelan-pelan yang ada di depan untuk kita bisa layani dengan baik dan kami bisa kenal Bapak Ibu Saudara lebih jauh lagi. Dan pengumuman yang pertama adalah kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir dalam ibadah Jumat Agung yang akan kita adakan hari Jumat ini dengan kebaktian yang pertama jam 9 dan juga jam 11 siang di kebaktian duanya. Dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri untuk menghadiri ibadah Jumat Agung hari Jumat ini jam 9 dan juga jam 11 siang. Dan juga disertai kebaktian anak di lantai 2. Dan akan ada juga ibadah perjamuan kudusnya, disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang nggak bisa hadir secara online karena mungkin secara onsite karena sakit dan berhalangan, silakan bisa mengikutinya juga disaksikan melalui channel YouTube GB Gigal Manado yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan hari Minggunya ibadah Paskah, ya tepuk tangan dong Bapak Ibu Saudara, mana yang antusias. Ibadah Paskah di tanggal 31 Maret kami juga rindu Bapak Ibu semuanya hadir, ajak semua keluarga, kerabat, saudara untuk bisa ikuti kebaktian 1 di jam 9 dan juga kebaktian 2 jam 11 di ibadah Paskah di hari Minggu ini. Dan juga bisa disaksikan melalui YouTube GB Gigal Manado di setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan juga kami mengadakan juga ibadah anak di lantai 2 di setiap hari Minggu juga di jam 9 dan juga jam 11 siang. Untuk anak-anak muda, mana tepuk tangannya? Kita ada komunitas namanya Gilgal New Generation dan juga Profesional Muda. Nah, khusus Rabu ini kita mau full PW Night, kita mau menyembah Tuhan, kita masuk dalam ibadah PW Night. Kita adakan hari Rabu ini jam 7 malam di lantai 1. Silakan muda-mudi, putra-putri yang semua, Bapak Ibu yang punya keluarga putra-putri bisa ajak langsung ke ibadah PW Night khusus mereka anak muda, GNG dan juga Pro M di jam 7 malam di lantai 1. Dan kelas grow kita sudah buka kembali, tepuk tangan buat Ibu Saudara yang menantikannya, yang rindu kelas grow dibuka lagi. Kita udah buka di Selasa ini dengan tema prinsip dasar di materi yang pertama. Kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Grow 1 akan ditempuh selama 6 materi dan pelajaran pertama ini adalah bicara tentang prinsip dasar. Bagaimana membangun prinsip dasar kekristenan kita. Nah, silakan langsung aja datang ke Grow 101 di hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Friday prayer kita liburkan karena bertepatan dengan ibadah Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu bisa berdoa bersama dengan keluarga di rumah. Karena ini ada Jumat Agung ya, ibadah Jumat Agung. Dan kami juga rindu Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam Family Cell. Silakan bisa mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar. Tanya di mana saya tepatnya dimuridkan di mana, digembalakan di sel mana. Silakan bisa tanya-tanya di nomor yang tertera di layar dan silakan bisa langsung aja gabung mendaftarkan diri di dalam Family Cell. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, silakan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada, amplopnya di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Dan yang memberikannya secara cashless atau transfer, bisa aja langsung transfer ke rekening yang tertera di layar dan buktinya jangan lupa untuk di WA di nomor yang tertera di layar juga. Itu saja pengumuman hari ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selain kau tiada yang
yang meriah untuk Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku, tetaplah Allah selamanya. Kaulah Allah di hidupku, Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya gunung batu dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan imanmu katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yes, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, sekalipun. Yes, Lord. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Karena itu kami mau katakan selain Kau tiada yang lain Tuhan. Kau gunung batu kami, kubu pertahanan kami Tuhan. Kau sumber kedamaian bagi kami. Dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Yes, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Cuma Tuhan katakan sekali. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari dengan segenap hati katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Tetap masa tenang, saudaraku. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dagingku habis, hancur, Engkau tetap Allah di hadapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk melayani Engkau. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih lihat kesempatan ini. Kami mau belajar firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Supaya kami tambah mengasihi Engkau Tuhan. Tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan yang terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga apa yang sudah direncanakan Tuhan, sudah dipersiapkan Engkau urapi Tuhan. Biar itu boleh Tuhan disampaikan jadi berkat buat jemaat Tuhan. Yang letih lesu dikuatkan. Yang sakit sekalipun kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan akan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu berbicara. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk ya. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Saya dapat lihat di sini muka-muka bersukacita.
Oke. Coba Bapak kiri kanan, lihat kiri kanan, sukacita. Pastikan yang duduk hari ini adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Oke, silakan duduk. Tim PW, makasih buat pelayanannya. Silakan duduk kembali. Apa kabar semua? Ya, itu yang harus kita selalu berkata di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Ya, kita lihat ada salib. Ya, salib kita kalau lihat salib ini saudara kira-kira tenang atau enggak? Tenang. Soalnya Tuhan Yesus enggak disalib saudaraku. Ben, memang pada masa ini bulan ini adalah bulan Jumat Agung dan Paskah yang akan kita rayakan Tuhan. Oke, sesuai dengan tema besar gereja kita adalah bulan ini adalah tentang hubungan intim dengan Tuhan ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan dulu. Kita akan sama-sama belajar. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini enggak banyak sih ya. Biar saya bacakan juga enggak apa-apa. Oke, Matius 14 22 sampai 33. Bapak Ibu Saudara, ayo simak baik-baik, pelan-pelan. Saya juga bacakan pelan-pelan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Saudara, pas saya bawa perahu, ya pelan-pelan aja ya. Ya, bawa perahu ya. Dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Yesus tinggalkan murid-muridnya dan naik ke atas bukit. Ya, sini firman Tuhan katakan, untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dan dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudaraku, ini goyangnya begini seperti ini ya. Kira-kira 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriaklah karena takut. Nah, ini saya stop dulu di sini. Firman Tuhan katakan, dan itu Yesus habis melayani saudaraku. Kalau lihat perikop yang pertama itu, kalau pasal yang sebelumnya itu, Yesus melayani jemaat Tuhan ya, sampai kasih makan 5.000 orang makan saudaraku. Itu laki-laki itu 5.000 dikasih makan. Dari 5 roti dan 2 ikan. Semuanya dia selesaikan, Tuhan Yesus persiapkan perahu yang ada ya. Itu murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa sendiri. Dinyatakan berdoa sendiri. Tiba-tiba berapa mil kemudian perjalanan ya dari sini sampai mau dekat Bunaken mungkin. Tiba-tiba kapal tergoncang, terombang-ambing oleh angin sakal. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tahu angin sakal seperti apa? Ya, selalu ada firman Tuhan katakan angin sakal itu seperti apa? Angin sakal itu kalau kapal berjalan begini saudara, itu angin sakal itu hantam dari muka sampai goyang begini saudara. Nih bergoyang begini sampai semuanya berjatuhan. Kalau bisa kalau orangnya nggak pegang erat, orangnya pasti jatuh. Itu terombang-ambing saudaraku. Makanya murid-muridnya sampai ke ketakutan. Makanya perahu ini bisa menjadi perahu kehidupan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini lagi digoncang-goncangkan. Bukan semakin baik saudara. Tadi pagi ada coba beli telur ya, minta maaf. Beras mungkin udah 18.000, sekarang telur bukan 2.000-an lagi saudara, 3.000 per biji. Cuma sebesar begini 3.000. Itu setiap keluarga memerlukan namanya telur saudaraku, itu tergoncang. Apa yang harus kita lakukan saudara? So tergoncang sampai lihat, so nggak tahu kehidupan seperti apa. So nggak lihat Tuhan, nggak disertai Tuhan, dia kebingungan. Semua itu yang di perahu tadi tergoncang. Jadi nggak ada terpikir lagi, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah memberi makan 5.000 orang laki-laki melalui 5 roti dan 2 ikan, itu udah lupa. Karena dalam kehidupan kan seperti itu.
Tuhan sudah melakukan mukjizat yang besar. Ada pemulihan keluarga terjadi, anak-anak dari sekolah udah sukses semua. Kita enggak percaya pada Tuhan waktu digoncangkan, saudaraku. Waktu masalah keluarga datang lagi, lupa sama Tuhan. Sampai Tuhan datang aja jam 3 dari jauh. Dia bilang, itu hantu, saudaraku, bayangkan aja. So nggak percaya, habis kepercayaannya. Padahal apa? Ada hubungan, saudaraku, melihat mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Sekarang saya lanjut. Di ayat ke-27, sini katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ini tanda seru, saudaraku. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu keras, saudaraku. Tuhan itu Jawa itu keras, saudaraku. Sampai lihat, masa dia bilang hantu? Tuhan tahu nggak kira-kira? Saudaraku, waktu dia bilang, aduh hantu ini bukan. Tahu nggak? Tahu, saudaraku. Sedangkan dia sementara berdoa kok. Sementara berdoa di bukit dia tahu. Dia tahu. Murid-muridnya dalam masalah, dia tahu, saudara, termasuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini dia tahu persis. Karena kita anaknya, saudara. Tahu persis. Dia sudah sediakan perahu, masa sediakan perahu dia nggak mau tanggung jawab, saudaraku. Bayangkan. Itu perahu kehidupan kita. Rumah tangga kita, diberikan anak. Tuhan tahu persis kita bisa melaluinya. Tapi melalui dengan siapa, saudaraku? Dengan Tuhan. Jadi maka setiap ada masalah jangan lihat masalah itu berat, saudaraku. Yang berat cuma minta pada Tuhan. Ringan. Jadi ringan. Yang ringan datang kepada Tuhan. Jadi hilang, saudaraku. Amin. Ini jawaban Tuhan yang luar biasa. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru, masih gak percaya nih. Dan menjawab Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Udah disuruh datang masih takut, saudaraku. Itu orang Kristen. Orang udah percaya kepada Tuhan, udah lihat mukjizat, saudaraku. Tuhan suruh datang, tetap masih ada ketakutan, saudaraku. Tapi lihat di ayat ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini pertanyaannya, kita ini masih ada hubungan dengan Tuhan ya. Kalau setiap masalah datang dalam kehidupan saudara, tenanglah saudaraku. Makanya saya kasih judul, coba lihat judul dulu. Ayo, tenang Joko. Ya. Ini anak istri tahu, saudaraku, kalau saya berdiri di sini, istri selalu, aduh Tuhan, tolong. Saya bilang, tenang Joko. Kalau saya bilang tenang Joko, saya tahu Tuhan pasti ada bersama dengan saya, saudaraku. Saya nggak main-main. Saya bilang kalau udah dikasih tugas, kalau saya udah bilang siap, saya persiapkan, saya minta Tuhan yang mengisi setiap firman Tuhan yang ada. Saya tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saya bilang tenang Joko. Maka mereka bilang kasih kuat judul begitu, tenang Joko. Kita bilang kalau gitu minta izin dulu sama yang boleh enggak. Ya artinya tenang saudaraku. Dalam kehidupan saudara begitu. Walaupun digoncangkan saudara. Tetaplah tenang. Ya coba lihat. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya ya saat menghadapi persoalan. Ya dalam bacaan firman Tuhan tadi katanya ada ombak, diambil ombang-ambing begitu ya. Ada angin sakal yang menghantam saudaraku sampai hancur-hancuran. Ini kapal juga hancur nih. Habis-habisan. Karena dihantam terus saudaraku. Ya, dari muka loh. Dia angin sakal itu dari muka. Jadi selalu naik begini, selalu begini saudaraku. Mungkin selalu terguling-guling begini. Itu kapalnya seperti itu. Ya, tapi coba lihat ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan. Yaitu pertama, setiap kali ada persoalan hidup ya. Saya tahu ada keluarga di sini, ada anak-anak sekolah
yang masih dalam pekerjaan, mungkin dalam pergumulan, ada perhentian, mungkin dipecat, ya. Mungkin sementara tidak mau cari kerja belum dapat. Masalah keuangan kacau saudaraku, di utang kiri kanan belum terbayar, baru terbayar satu masih ada gitu ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mengajarkan murid-muridnya termasuk kita yang menjadi murid-murid Kristus ya. Yang pertama adalah ambillah tindakan apa? Tenanglah saudaraku. Bertenanglah. Maka setiap kali ada persoalan hidup ya, kalau istri bilang ini. Kalau setiap kali bicara dengan dia selalu bilang tenang Joko. Apa sih saudaraku? Itu tenang itu pasti saya sudah percayakan segala sesuatu kepada Tuhan saudaraku. Itu yang Tuhan mau yang pertama ya. Yang kedua, datang kepada Tuhan, jangan datang kepada yang lain saudara. Itu ajakan Petrus. Petrus masih nggak percaya, datanglah. Dia datang saudaraku. Datang kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, tangannya nggak kurang panjang untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Soalnya dia sudah sediakan perahu itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dari umur 20-an mungkin so merit. Habis siap merit, diberkati, sudah. Itu urusan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Tuhan pasti membawa perahu kita dengan baik. Saudara, walaupun ada goncangan-goncangan, tetap tenanglah. Kemudian yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya dan jangan bimbang. Seperti bacaan tadi saudaraku. Tuhan Yesus marah loh saudara. Ya, di ayat Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Firman Tuhan katakan orang bimbang enggak dapat apa-apa. Benar, berarti firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi tiga hal ini yang diajarkan Tuhan, yang saya tertarik saudaraku pada siang pagi hari ini adalah tentang tenang saudaraku. Kenapa tenang perlu? Mau belajar lebih lagi? Oke, sekarang tenang. Tenang artinya apa coba? Tenang adalah kondisi seseorang atau sesuatu yang tidak menimbulkan kebisingan ya, sehingga membuat hati menjadi tentram atau kondisi sekitar terpantau dengan baik saudaraku. Arti tenang bukan cuma bodoh kepala tenang begini. Enggak saudaraku, kita tenang karena berserah kepada Tuhan ya. Karena tahu Tuhan pasti tolong. Dan ada hal yang lain apa lagi saudaraku? Kita berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan kita yang dulunya disalib saudaraku udah bangkit. Udah lepas dari salib kong sudah bangkit saudaraku. Itu sudah sediakan segala sesuatu buat kita. Nanti kita akan rayakan Jumat Agung dan Paskah. Nanti berapa hari lagi. Oke. Dan sehingga membuat hati menjadi tentram, itu tenang ya, tenang. Kemudian atau kondisi sekitar kita bisa terpantau dengan baik. Jadi enggak asal babat saudaraku. Waktu diizinkan segala sesuatu kita enggak langsung to the point. Wow, ini jalannya enggak. Tenang aja dulu. Ada sesuatu yang mesti kita lakukan cepat, ada sesuatu yang kita rasakan kita mesti bertenang saudaraku. Itu firman Tuhan. Yang kita dihadapkan untuk supaya kita tetap tenang saudara, supaya enggak popo-popo. Amin. Oke, sinonim tenang adalah adem. Adem itu bersejuk-sejukan sedikit ya. Aman, enteng, ada damai saudaraku. Nah, itu tentram, ya tenang ya. Jadi diam, ada harmoni itu berjalan enak saudaraku. Hening, kalem, nyaman, rukun saudaraku. Itu rukun di dalam keluarga biasanya. Itu ada kerukunan di dalam keluarga besar kita. Itu enak. Terang tenang saudara. Itu sinonimnya. Sekarang 3 alasan kenapa kita harus memiliki sikap tenang. Nah, coba lihat. Yang pertama adalah sadar bahwa kita terbatas saudaraku. Itu enggak bisa dihindari. Ya, karena kita terbatas. Berapa tahun lalu ya, anak saya 3, pas dia mau lulus ya, waktu lulus memang ujian ya, ujian langsung naik ke dosen. Sebelum ujian terakhir itu diperhadapkan saudaraku, ternyata waktu mengerjakan segala sesuatu ada yang mungkin ya menghasut dosennya. Dia berkata begini, ada pakai joki, tahu joki? Joki adalah orang yang membantu membuatkan soal yang ada.
membuatkan PR yang ada, pekerjaan. Dia pengen ada joki. Waktu mungkin udah disuntik dengan perkataan itu, dosennya udah mulai nggak percaya dengan anak saya Tasya, saudara. Segala sesuatu dikerjakan kayaknya di-cut terus, dibilang salah, dibilang ini, saudara. Padahal dia bikin yang terbaik dan hasilnya hasil sendiri. Tapi karena itu udah dijelek-jelekin, akhirnya anak stres sendiri, ya stres sedikit, istri juga kacau. Akhirnya saya bilang, tenang Joko, kalau memang dari Tuhan itu biar orang mau menghalang segala sesuatu itu nggak bisa. Walaupun dia ada tertutup begini, kalau Tuhan udah yang membukakan itu kan dibukakan kembali. Walaupun orang lain mau tutup, saudaraku. Terakhir benar, waktu terakhir, pertemuan yang terakhir, ternyata perdebatannya luar biasa, saudaraku. Sampai anak saya kayaknya, wow udah gagal nih, udah gagal. Tapi sebagai orang tua, saya sebagai bapak yang selalu mengatakan tenang Joko, saya tetap mempraktekkan tenanglah. Tenang Joko. Ya, istri bilang, kayak masih tenang-tenang, kalau anak nggak lulus gimana? Gitu ya. Saya bilang tenang Joko, ini semua pasti Tuhan tolong. Benar saudaraku, perjalanan yang ada, tiba-tiba ada dosen yang menguatkan, ada dosen yang bilang, maju terus Tasya, maju terus Tasya. Ya saya juga senang ya, ada yang dosen-dosen yang membantu seperti itu. Ternyata benar, waktu di pelulusan ternyata anak saya lulus, saudaraku. Itu Allah kita yang luar biasa. Maka ada saat-saat kita mesti tenang, jangan berontak, saudaraku. Men, kita terbatas. Kita siapa sih? Men, orang-orang yang terbatas bikin sesuatu aja ketakutan. Baru krisis moneter sedikit kadang-kadang so tergoncang. Masalah keluarga, masalah pendidikan, kesehatan kita. Semua akan kalau melalui ketenangan saudaraku itu semua akan ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, ya jangan lupa sadar bahwa kita terbatas. Kemudian 2, supaya tidak salah mengambil keputusan. Maka selalu kalau kita nggak tenang saudaraku, keputusan yang diambil itu pasti kacau balau. Salah, kayak dibilang benar. Salah saudaraku, kadang-kadang kita udah rasa benar, keputusan yang diambil salah. Kenapa? Kita nggak merasa tenang. Jawab kepada orang laju-laju. Makanya kalau saya kasih sesuatu pak kita bilang tunggu mau bawa dalam doa dulu. Kalau enggak mau berunding dulu sama orang di rumah gitu. Seperti itu. Itu kalau tenang saya seperti itu. Dia enggak saya langsung to the point. Kak Jeki bilang Pak Santo ini. Oh iya Pak Kak saya bawa dalam doa dulu. Atau bercerita dengan keluarga dulu. Itu bertenang saudaraku. Amen. Belajar ya. Jangan sekarang jangan main asal hantam. Asal popo-popo keluar saudaraku, asal terima aja, asal langsung keluar begitu jawab saudaraku. Itu kadang-kadang menyakitkan hati orang lain. Kadang-kadang ada yang melukai, ada yang salah ambil keputusan. Baru mau sukses saudaraku salah langkah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu alasan kenapa kita harus memiliki sikap tenang. Yang ketiga adalah orang yang memiliki sikap tenang cenderung memiliki ide atau solusi yang cemerlang dalam penyelesaian segala sesuatu. Ada ide dan solusi yang baik. Saudara itu terjadi buat orang-orang yang tenang. Enak ya jadi orang tenang ya. Maka kiri kanan dong senggol. Bertenang nih kalau ada masalah. Orang yang keras hari ini, ayo kita berlembut sedikit ya. Miliki sikap tenang. Supaya kita punya ide-ide yang cemerlang saudaraku. Masalah boleh bergoncang saudaraku. Masalah ekonomi boleh berubah. Semuanya berubah dalam kehidupan. Sekarang kau nggak bisa prediksi lagi saudaraku. Berapa tahun lalu datang itu yang namanya masalah penyakit. Walaupun cuma kecil begini saudaraku, COVID itu menghantam lo semua lo. Amen. Perekonomian ambruk, ada warung tutup, pekerjaan stop, semua saudaraku. Makanya harap bertenang, ya belajar ya, tenang Joko. Ya, kemudian apa lagi? Yang ketiga itu selesai. Sekarang sikap tenang mendatangkan saudaraku. Mau belajar nggak sikap tenang itu mendatangkan apa? Oke, yang pertama di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudaraku. Ini firman Tuhan, dikatakan kau sikap tenang itu mendatangkan kekuatan, saudaraku. Semua orang mengalami yang namanya yang kekuatan bukan karena angkat-angkat barang, saudaraku, begini. Enggak, kekuatan mental, saudaraku. Kita boleh diperhadapkan segala sesuatu, ya. Kita boleh menghadapkan memang rasa-rasa semua hancur kayak kapal begini, saudaraku. So terombang-ambing, so ditubruk begini sekalipun, saudara. Tahu nggak? Itu kalau kita tenang, itu menjadi kekuatan yang baru. Tuhan bukakan segala sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Dia nggak akan tinggal diam, saudaraku. Kau tolong berharap penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan. Yesaya tadi, saudaraku. Ya, Israel dengan bertobat dan tinggal diam. Makanya bertobat dulu. Percaya kepada Yesus, ya, kita dapat kekuatan yang baru waktu tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita di saat yang memang betul-betul membutuhkan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut masalah. Katakan kiri kanan, jangan takut masalah. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Oke. Supaya apa? Kekuatan seperti apa sih? Kekuatan yang kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus kita, saudaraku. Supaya hubungan kita tetap kita dengan Tuhan. Makanya kalau ada hubungan, kekuatan itu ada di hadapan ibu bapa saudara. Oke, yang kedua. Yang kedua, Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang kedua adalah keselamatan, saudaraku. Artinya kita tidak membiarkan masalah persoalan yang menggoyahkan kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin ya masalah ini, Tuhan ada gak sih Tuhan hari-hari ini? Kadang-kadang kita merasa aduh Tuhan so kasih tinggal loh. Tuhan cuma ada di keluarga Pak Santo mungkin. Ada di keluarga Pak Edi mungkin, enggak saudaraku. Tuhan tetap ada di dalam setiap keluarga, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Cuman masalahnya kita enggak tenang. Waktu menghadapi masalah kita enggak pernah tenang, enggak mau ambil kesempatan yang baik. Kita bertenang dulu, lihat baik-baik. Ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Jangan sampai dari jarak jauh kita lihat Tuhan kayak setan saudaraku, kayak hantu. Firman Tuhan tadi udah baca kayak itu hantu. Tekad saudara, hanturin Tuhan hampir-hampir. Makanya perhatikan baik-baik dalam kehidupan saudara. Ingat baik-baik kebaikan daripada Tuhan. Maka kita akan membawa keselamatan kita. Kita tidak memperjualbelikan yang namanya Yesus. Saudaraku. Enggak bolak-balik. Ya sehari kita bertobat. Sekarang kita enggak bertobat. Nanti bertobat kembali, nanti enggak bertobat kembali, jadi lagi. Bajadi kalau orang Manado bilang bajadi saudaraku. Kadang-kadang cinta Tuhan, kadangnya enggak. Sayang. Makanya kalau setiap kali ada masalah, orang mesti tenang saudaraku. Perhatikan ini jangan sampai ini yang waktu tenang mendapatkan keselamatan itu hilang dari kehidupan ibu bapak saudara. Keselamatan saudara apa? Tuhan so tebus 4 orang. Ya dari kayu salib so turun, so menebus kita, so naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Firman Tuhan katakan. Tapi kita enggak menghargai yang namanya keselamatan saudaraku. Ya, dapat tenang dalam keluarga saya tahu enggak ada banyak masalah akan terjadi dalam kehidupan saudara. Untuk berikut mungkin saya pribadi juga mengalaminya juga. Tapi tetaplah tenang supaya keselamatan itu kita tetap pegang saudaraku. Tak percaya bahwa Yesus adalah sumber daripada keselamatan kita. Jangan sampai kita menjual yang namanya Yesus. Saudara, dalam kehidupan Bapak Saudara. Sayang. Amin. Yang ketiga. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku saudaraku. Setiap orang mempunyai harapan. Setiap orang lahir Tuhan so sediakan harapan saudaraku. Buka di Yeremia 29 ayat. Coba. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang-kadang lewat masalah kehidupan Tuhan mau bawa
kita masuk dalam harapan kita, saudaraku. Tapi kebanyakan orang gagal, karena apa? Karena dia nggak mau bertenang. Nggak tenang dalam segala masalah. Kadang-kadang masalah itu cuma dibalik. Masalah waktu kita menghadapi, saudaraku, itu yang DP harapan di sebelah masalah itu, saudaraku, itu penuh dengan sesuatu yang wow, saudaraku. Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Kan? Itu saya alami, saudaraku. Banyak hal. Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis sekalipun, nggak tahu. Waktu saya mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan tenang, saudaraku, Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Saya baru sadar, oh gitu kok teh. Pernah kerja pada orang, cuci-cuci mobilnya, saudaraku. Saya nggak tahu. Cuci, nggak kotor disuruh cuci. Habis pulang, bos lagi lelah, disuruh urut, saudaraku. Pernah jadi tukang urut. Semua yang terbaik, saudaraku. Terus Tuhan selalu sediakan di sebelah, saudaraku. Menguji. Tuhan menguji kesabaran kita. Menguji supaya kita punya sifat yang tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Maka harapan itu tidak pernah sirna. Firman Tuhan katakan Tuhan udah rancangkan, saudaraku. Semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saya baca ulang Yeremia supaya lebih jelas ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan itu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi dia tenang mendatangkan harapan. Kemudian yang keempat adalah Amsal 14 ayat 30, baca. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang, saudaraku. Apa hubungannya ya tenang dengan kesehatan? Ternyata waktu tenang, saudaraku, kita dapat tahu, ya, dapat memilih makanan apa yang kita mesti makan. Amin. Udah tahu-tahu kok, darah tinggi. Waktu makan, saudaraku, garam semua masuk, saudaraku, tak. Makan, saudaraku. Makanya waktu tenang kita tahu, kita bisa menjaga kesehatan, saudaraku. Ya, mungkin lagi kolesterol. So tahu-tahu kolesterol, aduh, kenapa ada di meja ini? Ambil DP tawa, Jo. Ambil DP yang putih-putih itu. Itu kan selalu terjadi kan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Makanya bertenanglah, ya, tenang, Jo. Supaya apa? Kita bisa memilih mana makanan yang baik buat kesehatan kita, saudaraku. Ternyata firman Tuhan benar. Saya katakan ya, saya baca ulang satu kali. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini yang terakhir ini, iri hati membusukkan tulang. Itu tulang apa sih tulang? Tulang itu penyangga dari tubuh. Saudara. Coba kalau nggak ada tulang, saudara, begini, ya. Kalau nggak ada tulang, tulang itu pengokoh, saudaraku, supaya tahu ini otot mana. Untuk tangan mana, saudaraku? Kalau nyanak tangan cuma gini-gini, saudaraku, enak? Enggak enak. Itu buat tompe kehidupan. Yang makanya kehidupan Bapak Saudara juga jauhkan dari hal iri dan dengki, saudaraku. Itu mempengaruhi. Tapi yang saya fokus di sini, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Banyak penyakit, saudaraku, yang kita tenang itu membawa kita damai. Amin. Ada tuh yang kadang-kadang bawa flu, bawa batuk sedikit, yo istirahat, Jo. Ya, kayak Pak Edi udah alami, Pak Stefan. Semuanya udah alami, ya. Kita tahu waktu kita tenang, bertenang, Jo, istirahat 1-2 hari sudah so baik. Ini firman Tuhan, saudaraku. Jadi bertenanglah, itu akan memberikan kesehatan buat kita. Amin. Oke, ini 4 hal ini jangan lupa. Ada kekuatan. Waktu kita tenang, itu mendatangkan kekuatan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan harapan. Kemudian yang 4 adalah kesehatan, saudaraku. Nah, sekarang apa yang terjadi jika tidak tenang? Kalau kita tidak tenang, apa yang terjadi? Yesaya 57 ayat 20, ini hampir habis, ya. Saya akan bacakan Yesaya 57 ayat 20, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur, saudara. Artinya apa, saudaraku? Artinya ke orang-orang yang nggak tenang itu persoalannya semakin rumit, saudaraku. Seperti sampah-sampah, firman Tuhan katakan, ya, makin rumit sehingga sesuatu susah mendapat
jalan keluar dalam menghadapi segala sesuatu itu pasti. Amin. Ini kan yang nyata. Orang yang enggak tenang itu selalu persoalan, aduh semakin rumit, belum selesai ini udah ini. Belum selesai ini napa, ini lagi dapat datang. Pernah enggak mengalami seperti itu? Ya, makanya miliki sifat tenang. Tenang dalam satu hal, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Ini lagi saudaraku, kita akan mengalami lagi yang namanya kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak tenang, yaitu cepat putus asa dalam hidupnya. Aduh, Pak dia pernah sampaikan pesoile. Toh dalam kehidupannya selalu putus asa, nggak pernah yang namanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, nggak pernah. Kenapa? Nggak tenang saudaraku. Gimana mau bersyukur kepada Tuhan? Dia nggak percaya kok kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tetap tenang, diam-diam gitu ya. Tahu Tuhan perlu pertolongan Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan cuma kasih serahkan pada Tuhan, kita mesti bekerja juga. Kerjasama dengan Tuhan supaya yang masa-masa tenang itu Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Cepat putus asa, jangan lupa ya bagi yang tidak tenang itu cepat putus asa. Kemudian yang ketiga adalah sulit mengalami pertolongan Tuhan. Tadi udah di pertama ya, sulit mengalami pertolongan. Gimana mau mengalami pertolongan Tuhan, gak pernah minta tolong kok kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara gak pernah tenang kan kalau dihadapi sesuatu. Waduh enak no, kalau yang lain bilang tenang enak, dia ada duit kok. Dia ada keluarga yang bisa menolong. Kenapa mesti orang lain yang menolong saudaraku? Firman Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Belum tentu kau pinjam doi kepada keluarga dia mau kasih pinjam saudaraku. Kenapa gak datang kepada Tuhan? Gak datang tenang, Tuhan minta hikmat daripada Tuhan. Kalau Tuhan kasih hikmat kepada Tuhan, lihat pekerjaan apapun dalam kehidupan Bapak Saudara yang sedang tutup sekalipun itu akan dibukakan kembali oleh Tuhan. Nggak ada jalan keluar sekalipun, Tuhan akan menolong jalan keluar. Ini akan menolong Bapak Ibu Saudara. Banyak ribuan jalan keluar. 1000 masalah, itu ada 1001 macam pertolongan Tuhan itu datang kepada Bapak Ibu Saudara. Cuma Bapak Ibu Saudara nggak mau tenang. Jauh. Makanya sulit untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Itu orang-orang yang nggak tenang. Makanya mulai pagi hari ini miliki yang namanya sikap daripada tenang, saudara. Amin. Ini sederhana sih sebenarnya. Sederhana. Tapi ini ajakan daripada Tuhan, saudaraku sendiri. Supaya Bapak Ibu Saudara mengharapkan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara tetap fokusnya kepada Tuhan. Dan sekarang lihat itu salib, saudaraku. Tuhan sudah merdeka, sudah lepas. Dan dia ada di antara Bapak Saudara. Roh yang Roh Kudus. Itu mengiring kehidupan Bapak Saudara. Jadi enggak jauh. Sebatas doa kita kepada Tuhan, bertenang, Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Saudara. Saya jemput semua bangkit berdiri. Ada ayat penutup ya, ayat penutup ada 2 di sini saya dapat. Yaitu Pengkhotbah 4 ayat 6. Ya, kita akan kalau perlu baca bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 6, kita baca sama-sama 2, 3. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudaraku, begitu berhargakah ketenangan saudaraku? Firman Tuhan katakan segenggam ya, ketenangan lebih baik daripada apapun yang kita kerjakan, kita lakukan yang belum tentu benar. Firman Tuhan katakan jaring angin saudaraku, belum tentu benar. Tapi kita lakukan dengan semangat luar biasa. Enggak mengharap kepada Tuhan. Enggak pernah yang namanya tenang dalam hadirat Tuhan. Enggak pernah tenang dalam hidup kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Satu ayat lagi. Di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, firman Tuhan katakan sudah dekat saudaraku. Jadi jangan heran. Kalau telur jadi 3.000 mungkin berikut jadi 5.000 saudaraku, itu jangan heran. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasai diri kita. Dan jadilah tenang saudaraku. Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita semua boleh berhadapan dengan Tuhan. Boleh satu hubungan dengan Tuhan yang baik. Supaya kita bisa berdoa saudaraku. Supaya doa-doa kita terjawab, masalah kita ditolong oleh Tuhan. Ada amin saudara? Oke, kita bersyukur pada Tuhan.
Firman Tuhan selesai, kita angkat pujian. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kau Allah yang baik, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya musik saja, udah kesempatannya aja. Ayo Bapak Ibu Saudara bertenang ya. Apa sih masalahmu hari ini? Apa sih persoalanmu dalam rumah tangga kita? Dalam pekerjaan kita ada masalah mungkin. Anak-anak kita bermasalah, keuangan kita bermasalah. Tetaplah tenang, tetaplah tenang. Berharap kepada Tuhan saudaraku. Jangan berharap kepada manusia, itu akan mengecewakan. Berharap kepada Tuhan, ini kesempatan saudaraku, Bapak Saudara bertenang. Berdoa kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah salah langkah saudaraku. Lihat ada satu tujuan, ada lihat satu berkat yang bukan daripada Tuhan, tetapi kita mengambilnya. Kita mengambilnya, bukan berkat kita mungkin hari ini. Mungkin diambil kembali lagi saudaraku. Saya katakan saudaraku, waktu lewat kita bertenang, kita tahu Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Kasihi Dia, terimalah Dia. Dia sedang mengetuk pintu hati kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Kapal yang sudah disediakan Tuhan, ya mungkin keluarga kita saudaraku ada di tengah-tengah keluarga di kapal ini, perahu. Semua adalah tanggung jawab Tuhan. Asal saudaraku hubungan kita dengan Tuhan dekat saudaraku. Percayalah Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kesempatan yang baik Kau sudah memberikan kami. Firman Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tahu Tuhan, seringkali kami tidak mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Hubungan kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan ajar kami untuk bertenang, untuk melihat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-pertolongan-Mu yang lalu Tuhan dalam hidup kami. Kesempatan-kesempatan yang baik yang sudah Kau berikan buat kami waktu yang lalu. Kau ingatkan kami kembali Tuhan. Hingga kami boleh ada pada saat ini. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati kami. Roh Kudus terus beracara dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan keluar dari gedung ini, gereja ini Tuhan. Kami tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kami tetap menghadapi segala sesuatu, yaitu tetap tenang Tuhan. Miliki sikap tenang. Supaya kami tahu ada keselamatan terjadi. Ada kekuatan, ada harapan, ada kesehatan itu ada dalam tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan dong. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya bukan siri Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami percaya roh kami dibangkitkan. Kami datang meskipun apapun masalah yang kami hadapi, kami menjadi orang-orang yang tenang. Kami percaya kematian-Mu di kayu salib cukup bagi kami untuk kami memiliki rasa yang tenang. Karena Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah yang rela mati bahkan berkorban bagi kami semua. Oleh sebab itu pasti Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kembali kami serahkan hamba-Mu Pak Santo. Biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Berkati pekerjaan dan usahanya, berkati keluarganya. Dan pelayanannya kami percaya akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. But